dia mengatakan bahwa seorang advokat tidak dibenarkan melakukan tindak pidana. Misalnya suruh bunuh orang. Loh, saya juga nggak goblok. Masa saya suruh bunuh orang? Halo. Halo. Nggak ketemu Orman tadi? Ada dia tadi. Pulang duluan deh. Ayo, Ecu, Rahmat. Handphone yang mana ya? Itu tuh yang hitam tuh, yang sebelah kanan. Siapa sih namanya tuh? Undang. Ya. Bentar ya. Ya Allah, dinaikin lagi. Adi lu jauh banget Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media yang saya hormati. Saya terima kasih. Selama hampir 2 bulan ya, saya tidak statement di depan media, hanya melalui Instagram saya untuk menjawab banyaknya pertanyaan wartawan terkait dengan status tersangka terhadap saya sebagai kuasa hukum dan status tersangka kepada Iqlim Hakim sebagai klien. Jadi pada hari ini, alhamdulillah, mulai dari jam 9 tepat ya, saya luar biasa lihat hari ini ya, bahwa jam 9 tepat on time dimulai gelar, dipimpin oleh Pak Kombes Pol Kurniawan, dihadiri oleh Korwas Pak Wawan, dihadiri mewakili Irwasul, mewakili Divkum, mewakili Propam, dan juga penyidik, dihadiri ahli yang independen, dihadiri oleh saya dan tim hukum saya, yang juga Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu, bukan saya Bernaung, Adinda Lecumanan SHMH, Sekjen DPP Pradi Bersatu, DPN Pradi Bersatu, Bapak Ade, kemudian direstui oleh Pak Ketua Umum, ya? Direstui Oleh Pak Dr. Boy Kano. Dr. Boy Kano, yang orangnya tidak begitu mau banyak bicara di media. Kemudian ini Bunda kita, Ibu Elida Neti SHMH. Kemudian ada istri saya Bu Ade, dan ini yang luar biasa nih, wakil managing partner saya di kantor, Saudara Rahmat Riyadi SH. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan apresiasi kepada Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, saya harus urut ini ya, Bapak Irwasu, Bapak Kabareskrim, Bapak Wakabareskrim, Bapak Kadif Propam, Bapak Karowasidik, dan para Bapak Korwas, kemudian Korwil, dan penyidik. Kenapa? Karena saya menduga adanya dugaan kriminalisasi, pemaksaan status tersangka terhadap saya. Dan saya ingatkan, kalau saya sampai bermasalah hukum, sementara saya berdiri tegak sebagai seorang lawyer yang membela seorang klien, rentang waktu 25 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022, saya melakukan pembelaan hukum non-litigasi terhadap saudara Iqlim Hakim tidak lebih dari 11 Juni. 25 April tanda tangan kuasa, 27 April posting. Kemudian 10 Mei Hotman Paris membawa laporan polisi. 11 Jun Iqlim Hakim cabut kuasa. Paham ya? Nah, karena saya pelajari dengan tim. Pertama, saya dilindungi Undang-Undang Advokat. Jelas nomor 18 2003. Kalau kita lihat pasalnya juga diatur di sana. Pasal 16. Bahwa seorang advokat tidak identik dengan klien.
Dan itu ada juga putusan Mahkamah Konstitusi. Dan pasal 18 Undang-Undang Advokat bahwa seorang advokat memiliki hak imunitas, hak kekebalan dalam menjalankan tugas profesi. Tapi menjadi aneh ketika Hotman tadi ada di situ, orang yang biasa menggebu-gebu agak rada-rada apa tadi Pak Waketum, agak rada-rada panik. Di situ dia mengatakan bahwa seorang advokat tidak dibenarkan melakukan tindak pidana. Misalnya suruh bunuh orang. Loh, saya juga nggak goblok. Masa saya suruh bunuh orang? Terus dia bandingkan dengan OCK Legis katanya. Terus pengacara Setia Novanto, OCK Legis itu adalah obstruction of justice. Menghalang-halangi penegak Saudara Fredrik Yunadi, kasus Setia Novanto, menghalang-halangi penegakan hukum. Begitu juga dengan pengacara Lukas NMB. Tapi untuk Pak OCK Legis itu kasusnya penyuapan, Pak. Bukan lagi menjadi itu, sudah di luar konteks penegakan hukum yang dia bela. Jadi Hotman yang katanya tadi senior, tapi syukur juga lah dia bilang tadi saya senior, Bu. Diakui tadi saya senior ya. Seorang pengacara senior masa membuat ini. Syukurlah. Berarti Pak Hotman sudah tahu kalau saya ini senior juga sudah. Tapi saya tetap mengatakan saya adalah masih junior. Berikutnya, dalam gelar tadi kita diminta penjelasan, namanya gelar perkara khusus ya. 2 bulan saya mengajukan ini. Kenapa saya tidak mau diperiksa sebagai tersangka sebelum gelar? Dan itu saya terima kasih buat organisasi Peradi Bersatu. Luar biasa Pak. Terima kasih saya ini kepada seluruh pengurus, Pak Ketum, Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan seluruh Dewan Pengawas anggota. Karena mereka tampil dan Bu Ida juga tampil, rahmat untuk kita minta gelar perkara. Dan itu dikabulkan. Artinya Polri masih punya pengawas yang independen. Berikutnya, ini ditanya, menjadi aneh. Ingat ya, laporan Hotman 10 Mei 2020. Tanggal kejadian yang dilaporkan 29 April 2022. Tapi barang bukti yang disajikan dan pemeriksaan terhadap saya itu mulai 27 April sampai dengan 18 Mei. Di mana logika hukumnya itu? Masa 29 April 2022 kejadian dilaporkan 10 Mei, kok barang bukti yang diajukan ke saya sampai dengan 18 Mei? Seolah-olah mereka sudah tahu bahwa Rasman akan buat ini, buat itu lagi. Jadi tadi saya terima kasih Pak Irwasum dalam ini diwakili, Pak Propam diwakili, Divkum juga mau diwakili, mengatakan mana Pak keberatan Bapak itu biar kami proses. Karena semua hadir tadi di sini. Kemudian pernyataan terkait dengan poin-poin. Ada 18 Instagram, mau terucut jadi 12, jadi 10, jadi 7, jadi 5. 5 jadi 1. Yaitu pernyataan Bu Eli Daneti. Germo, biadab. Ya, saya bukan ngomong kok, yang ngomong Bu Ida. Terus katanya kenapa saya posting? Ya Bu Ida ngomong depan kalian seperti ini di Polda Metro Jaya, masih ada. Tapi Bu Ida itu kan mengatakan asumsi. Dan itu Bu Ida, indikasi, bukan saya. Terus saya katanya mengatakan pelecehan kelainan seksual. Masih ada rekaman. Itu pertanyaan wartawan ke saya. Kalau begini Bang Rasman gimana? Ya diduga. Ada nggak kelainan seksual katanya? Ya diduga kalau begini ada. Itu kata-kata Kim yang terakhir. Iklim Hakim, kau mesti jujur. Dia mengatakan tidak tanda tangan kuasa. Tapi dia mengatakan mencabut kuasa. Dengan rujukan nomor tanda tangan kuasa. Jadi saya sudah katakan, cek lab Kabupaten Mabes Polri. Cek lab. Dan kalau memang Iklim Hakim yang berbohong, silakan. Tapi Hotman tadi, untuk kalian ketahui ya, Hotman tadi dengan terang benderang mengatakan bahwa dia berpacaran dengan saudara Iklim Hakim. Kalau itu diakui, ya kan, artinya tidak ada di situ yang namanya pelecehan seksual. Terus apa yang mau dilaporkan? Dan kalau orang lain mencebarkan transmisi, distribusi, itu urusan orang yang bukan penegak hukum. Silakan penegak hukum, di mana?
Tapi terkadang lagi, korban mengatakan pacaran, tadinya bilang enggak. Ini jelas tadi ya, iklim hakim katanya dilecehkan, belakangan bilang enggak. Barang siapa yang berbohong, maka kami itu sepakat, Kim akan kami laporkan. Jadi nggak ada maaf untuk kau Kim, kau harus bertanggungjawabkan kata-kata. Jadi itu saja tadi, luar biasa. Dan penyidik, saya sampaikan tadi keberatan saya minta ahli datangan 2 kali ditolak. Dengan alasan katanya tersangka dulu, padahal setahu saya tidak. Tadi juga sudah diperiksa, nanti akan diperiksa oleh gelar mereka. Kemudian dari data-data yang kami sajikan tadi, lengkap dasar-dasar saya sebagai seorang lawyer, dan kemudian data-data yang saya sampaikan itu cukup kuat. Hakul yakin saya, tersangka saya akan digugurkan, dan kalau hakim silakan proses secara hukum. Tapi yang pasti ahli saya 2 tadi, ahli bahasa dan ahli IT yang berpengalaman, tidak satu unsur pun yang bisa mengenakan saya. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Lecu dari Pradi Bersatu. Kemudian